Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamadzati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim, amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para alimil ulama, para kiai, para ustadz, para guru yang ada di Masjid An-Nabawi. Mudah-mudahan semua senantiasa dalam rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sama kita muliakan seluruh pengurus DKM Masjid An-Nabawi. Semoga Allah limpahkan karunia dan rahmat kepada masjid ini. Semoga masjid ini Allah jaga dalam kebaikan dan keberkahan. Hadirin jamaah, ayah, bunda, bapak, ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Pertama dan yang paling utama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada kesempatan subuh Ahad ini kita semua diberikan kelembutan hati oleh Allah, keringanan langkah dan kesempatan untuk bertemu, menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian melanjutkan dengan kajian subuh. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pesan yang begitu indah yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis riwayat At-Tirmidzi untuk ayah, bunda, bapak, ibu yang menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid kemudian melanjutkan dengan taklim hingga datangnya waktu fajar. Apa kata Nabi? Barang siapa yang menunaikan sholat subuh di masjid kemudian dia duduk di masjid dalam rangka zikrullah, mendekat kepada Allah, menguatkan ketaatannya kepada Allah. Dia sholat di masjid kemudian dia duduk di situ sampai kapan? Sampai datangnya waktu syuruk, sampai terbit matahari. Setelah itu kemudian dia sholat 2 rakaat, maka di saat itu dia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah, taman, sempurna. Masya Allah. Maka di awal pertemuan ini saya menguatkan kebersamaan kita, menguatkan pertemuan kita. Mudah-mudahan niatkan dalam hati kita, kita sholat subuh sebagai bentuk kewajiban kita, kemudian kita taklim juga bagian dari fardhah bagi kita, kewajiban bagi kita. Mudah-mudahan nanti selepas dari sini kita tunaikan 2 rakaat sholat. Setelah itu semoga kita mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dirahmati Allah, senang hari ini
saya diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahim kembali di Masjid An-Nabawi. Ini pertemuan yang kedua bagi saya. Pertemuan yang pertama waktu itu mengisi kajian mabit di akhir tahun 2021. Kemudian ini pertemuan saya yang kedua di Masjid An-Nabawi. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah bisa menerima pertemuan ini, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat terbaik dari apa yang kita hadirkan saat ini. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang pernah melihat wajah saya. Ada yang pernah melihat di TikTok biasanya, atau di Instagram mungkin, atau mungkin di televisi. Perkenalkan, nama saya Hilman Fauzi. Saya tinggal di Sentul, di Bogor. Cukup lumayan jaraknya menuju ke Masjid An-Nabawi. Tapi saya percaya semakin jauhnya jarak tempuh dakwah kita, maka semakin besar juga pahalanya. Betul apa betul? Semakin besarnya pengorbanan kita, maka semakin besar juga pahalanya. Betul? Karena apa kata Nabi? Inna idhomal jazai ma'a idhomil balai. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung besarnya pengorbanan. Mudah-mudahan pengorbanan ayah bunda, bapak ibu kumpul di tempat ini, kemudian kami juga dari Bogor datang ke sini, mudah-mudahan mendapatkan pahala terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya saya mohon izin kalau kajian kita mungkin tidak terlalu serius-serius banget, Pak. Saya kalau kajian agak lebih santai biasanya. Jadi mohon izin kalau nanti agak lebih santai, agak lebih ringan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil kebaikan dari apa yang kita hadirkan pagi ini insyaallah. Baik, kalau yang mau lebih kenal silakan follow aja Instagram saya, Hilman Fauzi. Kalau mau lebih tahu profilnya silakan aja lihat di Google, profil Ustadz Hilman Fauzi. Mudah-mudahan membantulah untuk kita bisa lebih kenal, lebih mendalam insyaallah. Baik, hari ini kita akan bicara tentang apa? Ada yang tahu? Tentang apa? Tentang rezeki. Tentang apa? Rezeki. Judul besarnya agar tenang dalam urusan rezeki. Sebelum saya lanjutkan, kira-kira di antara Bapak Ibu yang hadir pagi ini ada yang sedang gelisah dengan urusan rezeki atau tidak? Ada? Coba jawab yang kencang. Ada yang sedang gelisah dengan urusan rezeki? Ada? Kalau ada, saya lanjutkan kajiannya. Kalau tidak ada, cukup sekian dan terima kasih. Karena untuk apa dibahas? Karena aman semua kalau begitu. Ahilman, kenapa tema ini diambil? Salah satu alasannya karena di tengah kondisi seperti ini banyak orang yang gelisah dengan urusan rezeki. Betul apa betul? Iya apa iya? Nah, apa yang terjadi? Mohon maaf, tidak sedikit di antara kita yang stres gara-gara urusan rezeki, frustasi gara-gara urusan rezeki. Ujungnya apa? Stres pikirannya, frustasi keadaannya, sehingga dia tidak bisa mengambil kebaikan dalam hidupnya. Yang lebih parah, mohon maaf, rezekinya digelisahkan, yang ujungnya tidak menjadikan hidup dia bahagia, bahkan naudzubillah membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang frustasi, ada orang yang stres karena urusan rezeki. Ujungnya apa? Mohon maaf, tidak sedikit orang yang menyalahkan Allah.
Tidak sedikit orang yang keluar daripada agama Allah. Tidak sedikit, mohon maaf, yang kemudian antipati untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, yang pada akhirnya ini menjadi musibah yang sebenar-benarnya musibah. Jadi kalau ada di antara ayah bunda, bapak ibu yang bertanya, Ustadz Hilman, apa musibah yang sebenar-benarnya musibah? Musibah yang sebenar-benarnya musibah adalah saat kita ditimpa ujian, dengan ujian itu semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah musibah yang sebenarnya. Makanya kalau ada di antara kita, mohon maaf ya, diberikan ujian, diberikan masalah, tapi dengan ujian itu, dengan masalah itu malah semakin membuat kita jauh dari Allah, maka sungguh itulah musibah yang paling besar dalam kehidupan kita. Karena seharusnya, ini rumusnya, seharusnya kalau ada seseorang yang diberikan ujian, diberikan masalah, dengan ujian dan masalah itu semakin membuat dia dekat dengan Allah, maka disitulah anugerah yang sebenarnya. Termasuk dengan urusan rezeki. Kalau ada yang diuji pada bab urusan rezeki, ketika ujian itu datang malah menjadikan kita jauh dari Allah, lalai kepada Allah, lupa kepada Allah, maka sungguh itulah masalah yang paling besar dalam kehidupan kita. Maka insya Allah di pagi hari ini kita coba akan bahas secara lebih sederhana apa yang harus kita pahami tentang rezeki, sehingga kita bisa lebih tenang dalam urusan rezeki. Sampai di sini jelas atau tidak? Jelas? Baik. Tolong catat. Ada 4 konsep atau ada 4 prinsip tentang rezeki berdasarkan Al-Quran dan hadis yang harus kita pahami sehingga mengantarkan ketenangan dalam hati kita. Ada berapa? Ada berapa? Ada 4. Kita percepat. 1, rezeki itu sudah dijamin. Yang pertama apa? Ulangi, yang pertama apa? Rezeki sudah dijamin. Keterangannya ada di Quran surat Hud surat ke-11 ayat 6. Silakan dibuka. Surat apa? Surat Hud ayat 6. Silakan yang bawa mushaf Quran, silakan dibuka Al-Qur'annya. Yang ada aplikasi di handphonenya, yang ada Qurannya, silakan dibuka. Surat apa tadi? Hud ayat berapa? Ayat 6. Rezeki sudah dijamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan dengan iman. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Ada ayatnya atau tidak? Ada ayatnya? Ada. Ayo kita bedah sedikit demi sedikit. Di ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi, dan tidak ada makhluk yang bernyawa, yang bergerak, yang hidup fil ardi, di muka bumi. Oke, ya, illa, kecuali alallahi rizquha, dijamin oleh Allah rezekinya. Jelas ayatnya? Ada ayatnya? Tidak ada satu makhluk pun. Bahkan jika kita menggunakan terjemahan yang lebih rinci, dabbah itu dipahami dengan makhluk yang melata, dengan makhluk yang melata. Jadi Allah ingin gambarkan kepada kita, hei manusia,
makhluk yang melata saja, kira-kira begitu. Makhluk yang melata saja, yang mungkin terbatas pergerakannya, yang mungkin terbatas kemampuannya, yang mungkin terbatas segala organ tubuh dalam dirinya. Apa kata Allah? Fil ardi, selama dia hidup di muka bumi, illa 'alallahi rizquha, dijamin oleh Allah rizkinya. Makhluk yang melata aja rizkinya ada, apalagi manusia. Ayo kita jelaskan, makhluk yang melata itu contohnya apa kira-kira? Apa? Buaya? Meni langsung buaya aja. Coba tuh yang agak-agak ringan dulu, jangan langsung buaya. Apalagi contohnya kira-kira? Apa? Cicak. Setuju ya? Oke, Ahilman mau tanya, cicak ada rizkinya atau tidak? Cicak ada rizkinya? Oke. Rizki cicak itu apa? Nyamuk. Kata siapa? Kata lagu kan ya? Oke. Cicak di mana kerjanya? Cicak di mana kerjanya? Di dinding. Apa pekerjaan cicak? Oke. Cicak, cicak di dinding, diam merayap, datang seekor nyamuk, terus hap, lalu ditangkap. Oke, berdasarkan lagu itu, cicak di mana kerjanya? Di mana? Adakah yang menyebutkan cicak kerja di Menteng? Ada? Atau di Sudirman? Ada atau tidak? Tidak. Cicak di mana kerjanya? Di dinding. Apa job desk-nya? Bukan merayap, diam-diam merayap. Di sini ada yang diam-diam merayap. Yang mana orangnya diam-diam merayap ini? Oke. Sekarang saya mau tanya, tolong jawab ya. Rezeki cicak itu yang nyamperin nyamuk ke cicak atau cicak ke nyamuk? Ayo jawab, yang nyamperin nyamuk ke cicak atau cicak ke nyamuk? Oke, yang jawab nyamuk ke cicak angkat tangan. Oke, turun. Yang jawab cicak ke nyamuk angkat tangan. Ini yang tidak angkat tangan masalahnya apa? Hai Besti, ada apa gerangan kawan? Masalahnya apa ini? Ini yang gak ngacung masalahnya apa? Oh Ustadz, saya milih yang ketiga. Apa? Dua-duanya saling bergerak. Nyamuk nyamperin cicak, cicak nyamperin nyamuk. Betul apa enggak? Jadi pilih 1, 2 atau 3. Berapa Pak? Enggak 4 aja sekalian? Betul Ustadz, bukan hanya nyamuk yang nyamperin cicak, tapi juga cicak nyamperin nyamuk. Mana Ustadz? Itu hap. Hap bergerak apa enggak? Untuk hap itu bergerak atau tidak? Sekarang saya tanya lagi, pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu tahu tidak berapa kali hap yang dibutuhkan oleh cicak untuk mendapatkan satu nyamuk? Ayo. Berapa kali hap yang dibutuhkan oleh cicak untuk mendapatkan satu nyamuk? Berapa? Ibu berapa? 3. Ibu yakin? Apakah ibu bagian daripada keluarga cicak? Begitu yakin menjawabnya 3 Ustadz. Baik, catat ya. Saya pernah baca penelitian Pak. Ternyata cicak itu kurang lebih setidaknya membutuhkan 92 kali hap untuk dapetin satu nyamuk. Kalau nggak percaya, nanti malam bergadang ya. Lihat bagaimana cicak, bener nggak 92 kali. Sekarang saya nanya, yang kedua pertanyaannya. Tadi cicak berapa kali butuh hapnya? Berapa kali?
simpenlah banyak-banyak, betul? 90 kali. Pertanyaan saya, mengapa cicak bisa konsisten melakukan gerakan diam-diam merayap dengan kondisi yang terbatas, bahkan kemudian dia hap sebanyak 90 kali lebih? Mengapa cicak bisa konsisten? Kalau bahasa kitanya, mengapa cicak bisa istiqomah? Gitu ya kira-kira ya. Untuk hap sebanyak 92 kali. Kenapa coba? Kenapa? Baik, ini kata kuncinya. Illa 'alallahi rizquha. Karena cicak yakin rizkinya dijamin sama siapa? Dijamin sama siapa? Pertanyaannya, cicak aja yakin. Halo? Halo? Kalau saya bilang halo, jawab hai ya. Halo? Hai. Cicak tadi berapa kali hapnya? 92. Kenapa bisa konsisten begitu? Karena cicak apa? Yakin rizkinya siapa yang menjamin? Cicak aja yakin bisa konsisten dengan rizkinya. Mengapa kita manusia tidak yakin kalau Allah menjamin rizki kita? Maka mohon maaf jika ada di antara Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang hari ini sedang galau dengan rezeki, tolong catat baik-baik. Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Rezeki sudah tercatat, tak mungkin tersesat. Rezeki sudah dijamin, tak mungkin diambil orang lain. Catat status hari Senin itu. Hari apa? Hari Senin. Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Rezeki sudah tercatat, tak mungkin tersesat. Rezeki sudah dijamin, tak mungkin diambil orang lain. Berarti apa Ustadz? Illa 'alallahi rizquha. Yang menjamin rezeki kita siapa? Allah. Yang mengatur rezeki kita siapa? Allah. Yang menakar rezeki bagi kita siapa? Allah. Pertanyaannya, mengapa kita masih tidak yakin dengan rezeki kita? Berarti apa Ustadz? Selama kita hidup, kata kuncinya, selama kita hidup di muka bumi, maka selama itulah masih ada catatan rezeki untuk kita. Dan itu pun pula yang langsung disebutkan oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi? Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizqahu. Sesungguhnya kamu sekalian tidak akan pernah mati, tidak akan pernah wafat, hatta yastakmila rizqaha, sampai sempurna rizkinya. Itu siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak akan pernah wafat, tidak akan pernah mati sampai sempurna rizkinya. Fala tastabti'ur rizqa. Maka jangan pernah berpikir rizkimu tidak ada. Kenapa? Karena selama engkau hidup, selama itulah Allah menjamin rizki untuk kita. Berarti mohon maaf, kalau hari ini kita masih bisa bernafas, masih ada rezeki atau tidak? Masih. Kalau hari ini kita masih bisa membuka mata, masih ada rezeki atau tidak? Masih. Maka tolong catat baik-baik ya, ayah, bunda, jamaah yang dirahmati Allah. Kalau pagi hari ini kita masih bisa bernafas, Allah masih berikan usia, kita masih bisa membuka mata, kita masih bisa menggerakkan diri kita, maka di saat yang bersamaan masih ada catatan rezeki untuk kita. Mohon maaf, jangan pernah berpikir rizkimu hilang. Jangan pernah berpikir rizkimu tidak ada. Rizkimu ada, tapi hatimu yang seringkali sempit melihat rizki itu. Hidup ini mudah, yang sulit pikiran kita. Rizki itu lapang, yang sempit hati kita. Hidup ini murah, yang mahal gengsi kita. Catat status hari Selasa itu ya. Maka
Ini yang pertama. Ahilman kuatkan kepada yang hadir hari ini. Konsep pertama yang langsung disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, rezeki sudah dijamin. Kalau rezeki sudah dijamin, berarti ada yang menjamin atau tidak? Ada. Maka jangan khawatirkan sesuatu yang sudah dijamin. Nah, ini konsepnya nih. Jangan mengkhawatirkan sesuatu yang sudah dijamin. Rizki itu sudah dijamin. Yang belum dijamin apa Ahilman? Yang belum dijamin adalah rizki kita itu berkah atau tidak. Itu yang belum dijamin. Dengan rizki itu jadi amal soleh atau tidak. Itu yang belum dijamin. Dengan rizki itu kita bersyukur atau tidak. Itu yang belum dijamin. Sedangkan rizkinya sudah dijamin, tapi keberkahan rizkinya belum dijamin. Apakah rizki saya mengantarkan ke surga atau tidak ya Ustaz? Itu. Apakah rizki saya yang saya dapatkan bisa meningkatkan iman saya atau tidak ya Ustaz? Bisa menambah amal soleh saya atau tidak ya Ustaz? Bisa menambah kebaikan atau tidak ya Ustaz? Maka mohon maaf, jangan sibuk dengan berapa banyak rizkimu, tapi sibuklah seberapa berkah rizkimu. Karena itu yang menjadi ketenangan dalam kehidupan kita. Hanya konsep awalnya, kita harus meyakini dulu kalau rizki sudah dijamin. Oleh siapa? Oleh Allah. Maka nanti masuk konsep yang kedua. Apa? Konsep yang kedua itu rezeki harus dijemput. Apa yang kedua? Rezeki harus dijemput. Ustadz, kan rizki udah dijamin. Iya, tapi mohon maaf, walaupun rizki sudah dijamin, tetap kita diperintahkan untuk menjemput rizki itu. Jadi menjemput rizki ini perintah siapa? Perintah siapa? Perintah Allah. Kenapa di sini Ahilman menyampaikan kalimatnya dijemput, bukan dicari? Sekarang saya mau tanya, dijemput dengan dicari beda atau sama? Beda. Di mana bedanya? Biar cepat jawab aja. Di situ gitu ya. Di mana bedanya? Di situ. Ahilman, apa bedanya dijemput dengan dicari? Kalau dijemput itu sudah ada. Kalau dicari belum tentu ada. Konsepnya rizki sudah ada, betul? Tinggal tugas kita apa? Menjemput rizki itu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau ada orang yang tahu rizkinya ada, tapi mohon maaf, dia tidak bisa mendapatkan rizki itu, kira-kira yang salah apa? Yang salah apa? Yang salah rizkinya atau cara menjemputnya? Saya ulangi, Bapak tahu ada orang di situ. Misalnya, Ustadz tahu ada orang janjian di daerah kita nih, Bandar Wijaya. Oke, Ustadz tahu di situ tempatnya, tapi saya malah ambil jurusan ke Bekasi. Nyambung apa enggak? Ketemu apa enggak? Enggak kan? Berarti yang salah orang yang saya mau jemput atau salah saya yang menjemputnya? Salah saya yang menjemputnya kan? Rizki itu ada, cuman mungkin kita cara menjemputnya yang nggak pas. Mungkin salah angkotnya, mungkin salah busnya, mungkin salah jurusannya, mungkin salah caranya, sehingga tidak mengantarkan kebaikan pada rizki itu. Nah, ketika bicara dijemput, nah ini. Jemput rizki itu ada dua. Satu, ada menjemput rezeki dengan ikhtiar, namanya ikhtiar bumi. Ikhtiar apa? Ikhtiar bumi. Yang kedua, ada menjemput rezeki dengan ikhtiar langit. Ulangi. Ikhtiar menjemput rezeki ada berapa? Ada dua. Satu ikhtiar apa? Ikhtiar bumi. Dua ikhtiar apa? Ikhtiar langit. Oke. Berarti sekarang saya tanya begini, bekerja itu harus atau tidak?
Tolong jawab. Bekerja itu harus atau tidak? Wajib atau tidak? Usaha itu wajib atau tidak? Wajib. Kalau ada yang berdagang, kemudian itu usahanya jadi wajib atau tidak? Jadi wajib. Usaha itu wajib, ikhtiar itu wajib. Kita bekerja itu wajib. Karena itu perintah dari siapa? Perintah dari Allah. Maka mohon maaf, kalau ada yang bilang gini, Ustadz, kenapa kita harus bekerja? Kan rezeki udah dijamin. Kan kadang-kadang ada yang nanya begitu. Ya, iya apa enggak? Ada yang nanya, Ustadz, kan rezeki udah dijamin katanya, terus ngapain kita kerja? Gitu kan? Sekarang apa jawabannya? Halo? 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 Katanya rezeki sudah dijamin, terus ngapain kita bekerja? Apa jawabannya? Karena apa? Ya sudah, saya kasih waktu 1 hari 24 jam ya untuk merenungkan jawabannya. Kan tadi sudah saya sampaikan, kenapa kita bekerja? Karena ini perintah dari siapa? Allah. Kita itu ikhtiar bukan semata-mata untuk rezeki, bukan. Bukan semata-mata untuk dapat rezeki, bukan. Kalau bekerja untuk rezeki, kalau kita nggak dapat, kita nyalain pekerjaannya nanti. Kalau kita dapat, kita menuhankan pekerjaan. Ini bahayanya. Jadi kalau kita mikirnya bekerja itu menentukan rezeki kita, khawatirnya nanti kita menuhankan pekerjaan kita. Sampai keluar kalimat, Ustadz, kalau saya nggak kerja nanti makan apa? Ya nggak? Kalau saya nggak kerja nanti hidup saya gimana? Pertanyaan saya, itu kalimatnya benar apa salah? Benar apa salah? Salah. Bekerja itu bukan semata-mata untuk mendapatkan rezeki, tapi bekerja itu adalah kewajiban kita kepada Allah yang Allah perintahkan kepada kita. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, di dalam Islam bekerja itu adalah aktivitas yang sangat mulia. Disebutkan kata Nabi, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah bagi keluarganya, maka dia sedang berada dalam jihad fi sabilillah. Masya Allah. Jadi kalau ada seorang ayah, seorang suami yang bekerja, berdagang, berusaha untuk mencari nafkah bagi keluarganya, maka dia sedang berada di jalan fi sabilillah. Makanya mohon maaf, memahami jihad fi sabilillah itu bukan hanya berperang, bukan hanya artinya ada orang yang menyerang kita kemudian kita berperang, bukan hanya itu. Tapi memahami jihad fisabilillah dengan cara apa? Bagaimana kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kebaikan dalam hidup kita. Seorang murid yang belajar dengan sungguh-sungguh untuk menghilangkan kebodohan, dia sedang apa? Jihad fisabilillah. Seorang ayah, seorang suami yang dia bekerja untuk mengangkat derajat keluarganya, memberikan nafkah bagi keluarganya, itu ibadah atau bukan? Ibadah. Itu jihad atau bukan? Itu jihad. Ada orang tua yang banting tulang mengurus anaknya, kemudian dia lelah, dia capek, dia peras keringat, banting tulang, kaki di kepala, kepala di kaki, untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya. Itu jihad atau bukan? Itu jihad. Maka ikhtiar itu adalah kewajiban kita kepada Allah, sedangkan rizkinya tetap Allah yang mengatur untuk kita. Maka ikhtiar itu kewajiban. Di mana keterangannya Ustaz? Dibuka Quran surat Al-Mulk ayat 15. Surat apa? Surat apa? Al-Mulk ayat 15. Coba dibuka. Apa kata Allah di dalam ayat itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusur. Perhatikan kalimatnya. Huwallazi, dialah Allah.
ja'ala lakumul arda, yang menjadikan bumi ini zalulan, luas dan mudah untuk kamu jelajahi. Apa perintahnya? Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di muka bumi. Ada atau tidak? Ada. Kalau bahasa lainnya, maka ikhtiarlah, maka berusahalah, maka bekerjalah. Kemudian apa? Wakulu min rizki, dan makanlah sebagian yang Allah rizkikan kepada kamu sekalian. Perhatikan ayat ini. Berarti bekerja itu kewajiban atau bukan? Berusaha itu kewajiban atau bukan? Berikhtiar itu kewajiban atau bukan? Kewajiban. Maka mohon maaf, Islam bukan agama yang mengajarkan bermalas-malasan. Islam bukan agama yang mengajarkan kita untuk tidak berikhtiar dalam penuh kebaikan. Justru Islam adalah agama yang sangat mengajurkan umatnya untuk apa? Untuk bekerja dengan baik, untuk bekerja dengan profesional, untuk bekerja dengan disiplin, untuk bekerja dengan baik. Kenapa? Karena ini bagian daripada ikhtiar kita menjemput rezeki. Makanya mohon maaf ya, Ahilman mah paling kesel sama orang yang bikin status akan indah pada waktunya. Kerja nggak mau, bisnis nggak mau, silaturahmi nggak mau, datang ke pertemuan-pertemuan bisnis nggak mau, suruh dagang nggak mau, malam tidur, pagi-pagi bikin status. Apa tulisannya? Apa tulisannya? Akan indah pada waktunya. Asa teu nyambung eta teh. Akan indah pada waktunya itu hanya berlaku bagi mereka yang mau menjemputnya, yang mau berikhtiarnya. Maka ingat, bekerja itu ikhtiar apa tadi? Ikhtiar apa? Ikhtiar bumi. Tapi mohon maaf, jangan terlalu mengandalkan ikhtiar bumi. Kalau kita mengandalkan ikhtiar bumi, berarti kita hanya terlalu pede dengan kemampuan kita. Maka nanti ada ikhtiar langit, apa? Ketakwaan. Itu. Karena kita yakin yang menjamin rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Maka saat kita menginginkan rizki dari Allah itu, jemputlah rizki tadi dengan cara yang Allah inginkan kepada kita. Apa? Ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan tunjukkan jalan keluar dari setiap masalah yang sedang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jelas sampai di sini? Jelas? Jadi kalau ayah, bunda, bapak, ibu, teman-teman sekalian ingin meningkatkan rizki dalam hidupnya, simple, tingkatkan ketakwaannya. Ini rumus bukan kata Ahilman, langsung Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ustadz, apa itu takwa? Takwa itu artinya ketundukan, kepatuhan kita kepada Allah dengan cara apa? Mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Maka nanti, lihat. Maka nanti seseorang yang berikhtiar menjemput rezeki, jika ketakwaan yang menjadi landasannya, indikator rezekinya bukan banyak atau sedikit, bukan untung atau rugi. Kalau dia kerja, lihat gaji, bukan banyak atau besar kecil, bukan. Kalau dia dagang, mikirnya bukan hanya untung rugi, bukan. Kalau dia berikhtiar, bukan jauh atau dekat, bukan. Tapi karena urusannya ketakwaan, maka dia akan berpikir begini, ini halal atau haram? Jelas? Ini mengantarkan saya ke surga atau ke neraka? Kalau saya bisnis saya ini membawa manfaat atau madarat? Itu yang jadi pertimbangan dalam dirinya.
Jadi pertimbangannya bukan untung rugi, pertimbangannya bukan hanya profit atau loss, pertimbangannya bukan hanya banyak atau sedikit, tapi pertimbangannya adalah berkah atau tidak, halal atau haram, mengantarkan saya ke surga atau tidak. Maka apa perintah Allah kepada kita? Ayo engkau bekerja. Tapi ingat, ketika engkau berikhtiar, carilah yang halal dan carilah yang thayyib. Betul apa enggak? Jadi nanti ikhtiar bumi yang tadi kita awalnya harus kerja, iya, tapi ditambah lagi kerjanya harus halal, harus baik. Quran surat Al-Baqarah ayat 168 dikuatkan lagi dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Coba dibuka. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 168 dan surat Al-Baqarah ayat 172. Perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa perintah Allah kepada kita? Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Yang dipanggil siapa? Yang dipanggil siapa? Manusia. Kalau ada ayat yang diawali dengan ya ayyuhan nas, maka ayat ini sifatnya universal. Berarti bukan hanya kepada orang yang beriman saja, bukan hanya kepada orang muslim saja, tapi kepada semuanya. Hei manusia, termasuk berlaku untuk mereka yang non muslim. Apa? Kulu carilah, kulu makanlah, kulu dapatkanlah, kulu ikhtiarlah mimma fil ardi, dari apa-apa yang ada di muka bumi. Apa perintahnya? Halalan thayyiba. Carilah yang halal, carilah yang baik. Kalau bahasa gampang kita gini, carilah yang halal, carilah yang baik. Kalau dapetin rizki, kalau mau selamat, dapetinlah yang halal, dapat yang baik. Kalau jadi pejabat, jangan korupsi. Karena kalau korupsi pasti nggak baik. Betul? Coba saya mau tanya, harta yang korupsi itu banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Banyak. Tapi berkah atau tidak? Tenang atau tidak? Nyuri dapat nggak? Dapat. Tapi nggak halal, nggak akan mendapatkan ketenangan. Maka ujungnya apa? Perhatikan. Kalau kamu mencari rezeki yang tidak halal dan tidak baik, apa yang terjadi? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Berarti mohon maaf ya, kalau kita berikhtiar menjemput rezeki, patokannya bukan halal, bukan baik, berarti kita sedang mengikuti langkah siapa? Langkah syaitan. Apa ujungnya? Perhatikan. Innahu lakum aduwwum mubin. Rizki tadi, harta tadi yang kamu dapatkan itu tidak akan pernah menjadi kebaikan untuk kamu, kecuali jadi apa? Aduwwum mubin, jadi musuh yang nyata bagi kamu. Sekarang saya mau tanya begini, Bapak Ibu, ada nggak satu kondisi, mohon maaf, hartanya banyak tapi hatinya gelisah? Ada atau tidak? Ada? Gajinya besar tapi hatinya gelisah, ada atau tidak? Banyak. Hartanya berlimpah tapi tidak mengantarkan ketaatan dia kepada Allah, banyak atau tidak? Kalau ada yang semisal itu, tolong catat baik-baik, evaluasi. Mungkin harta kita tidak berkah. Maka patokannya bukan seberapa banyaknya, bukan seberapa besarnya, tapi seberapa besar keberkahan dalam diri kita yang bisa kita dapatkan. Karena perintahnya apa? Halalan thayyiba. Ini siapapun, bukan hanya orang Islam ya. Kalau kita mau tenang, kalau kita mau bahagia, kalau kita mau mendapatkan kebaikan, maka carilah harta dengan halal, dengan baik. Pasti tenang, pasti tenang. Tapi mohon maaf, perhatikan surat Al-Baqarah 172, levelnya naik.
Coba lihat. Ketemu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Di ayat 172 yang disapa siapa? Yang disapa siapa? Orang beriman. Jadi kalau yang tadi yang disapa manusia, kalau yang ini yang disapa siapa? Orang beriman. Perhatikan kalimatnya, bagus sekali. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, carilah, makanlah dengan apa-apa yang Allah berikan kepada kamu, min thayyibati, dari yang baik-baik saja. Menariknya, di ayat 168 ada kalimat halal. Di ayat 172 halalnya dihilangkan, langsung masuk kalimat thayyib. Di ayat sebelumnya kalimat thayyibnya bentuknya mufrad, bentuknya tunggal. Di ayat 172 bentuknya jamak, thayyibat. Betul? Betul? Pertanyaannya, mengapa di ayat 172 kalimat halalnya dihilangkan? Yang disapa tadi siapa? Yang disapa siapa? Orang beriman. Allah ingin menegaskan kepada kita bahwa apa? Kalau orang beriman udah pasti akan ngambil yang apa? Yang halal. Kalau orang beriman udah pasti ngambil yang halal. Jadi kalau ada orang yang mengaku beriman tapi masih hobi dengan yang haram, maka dipertanyakan imannya. Karena bagi orang beriman sudah tidak usah lagi ditanyakan mengambil yang mana ya, ngambil yang mana, udah pasti yang haram dia tinggalkan, yang halal dia ambil. Sehingga apa ujungnya? Min thayyibat. Mungkin yang didapatkan sedikit, tapi thayyibat memberikan kebaikan yang banyak. Itu poinnya tuh. Kalau tadi masih orientasinya halal, baik, tapi kalau orang beriman, ketika makin kuat imannya, makin kuat ketakwaannya, ya, dia mencari yang halal. Tidak penting berapa banyak dia dapatkan, karena yang paling penting Allah berikan kebaikan kepadanya. Maka nanti apa kuncinya? Lanjut kalimatnya. Washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kamu kepada Allah, ya, jika kamu adalah orang-orang yang menyembah Allah, jika kamu adalah orang yang mau disebut sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saya mau tanya, bagi orang beriman ada yang kurang atau tidak? Bagi orang yang beriman ada yang kurang atau tidak? Halo, ada atau tidak? Mohon maaf, bagi orang beriman tidak ada kata kurang dalam urusan rezeki. Karena bagi orang beriman semuanya cukup yang Allah berikan kepada kita. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Coba saya mau tanya, ada tidak yang kurang? Kalau kita beriman ya, saya tanya nih, ada atau tidak yang kurang yang Allah berikan kepada kita? Ada atau tidak? Demi Allah, tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada yang kurang. Yang kurang siapa Ustadz? Yang kurang bukan Allah, yang kurang bukan pemberian Allah, tapi yang kurang kita saja. Ustadz, kita kurang apa? Mohon maaf, kita ini dikasih nikmat kurang syukur, dikasih ujian kurang sabar, ketika beramal kurang ikhlas, ketika ada takdir kurang ridho, kalau dikumpulin kurang ajar. Betul apa betul? Dikasih nikmat kurang apa? Jawab, kurang apa? Kurang syukur. Dikasih ujian kurang apa? Kurang sabar. Ketika beramal kurang apa? Kurang ikhlas. Ketika ada takdir kurang apa? Kurang ridho. Kalau dikumpulin kurang apa? Ulangi lagi, dikasih nikmat kurang apa? Kurang syukur. Dikasih ujian kurang apa?
Kurang sabar. Ketika beramal kurang apa? Kurang ikhlas. Ketika ada takdir kurang apa? Kurang ridho. Kalau dikumpulin kurang apa? Siapa itu? Ada orangnya di sini, ada. Yang mana orangnya? Jawab atuh. Saya. Siapa orangnya? Siapa orangnya? Tidak ada yang kurang. Selama engkau menjemput rezeki, maka selama itu Allah berikan kebaikan kepada kita semua. Maka ingat, ikhtiar menjemput rezeki itu ada dua. Ada ikhtiar bumi, cari yang halal, cari yang thayyib. Ada ikhtiar langit, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, maka Allah akan berikan rezeki kepada kita. Jelas sampai di sini? Ustadz, kalau ketakwaan bisa meningkatkan rezeki, berarti kemaksiatan bisa menghambat rezeki. Saya ulangi, kalau ketakwaan bisa meningkatkan rezeki, berarti kemaksiatan bisa menghambat rezeki. Mohon maaf, mengapa ada yang diuji? Mohon maaf ya, ada orang yang hartanya Masya Allah berlimpah, tapi keluarganya tidak rukun. Anak-anaknya tidak soleh-soleha. Coba tanyakan, mungkin masih ada harta yang tidak baik yang kita makan, sehingga mengantarkan sesuatu yang tidak baik juga dalam kehidupan kita. Betul atau tidak? Apa kata Nabi? Tidak akan pernah tumbuh daging dari harta yang tidak halal. Yang ada adalah kegelisahan, kekecewaan, ketidaktenangan, sehingga mengantarkan keburukan dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, prinsip yang kedua, rizki harus dijemput. Bagaimana cara menjemputnya? Ada dua. Ikhtiar buminya diperbaiki, ikhtiar langitnya dikuatkan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, apa di antara amalannya? Catat ini ya, ada 5S. Ada berapa? 5S jalan ketakwaan yang bisa kita tingkatkan untuk memudahkan rezeki kita. Ada berapa tadi? 5S. S yang pertama, sholat. Apa? Sholat. Ayah bunda, bapak ibu, jika ingin baik rezekinya, perbaiki sholatnya. Ini rumus, ini rumus. Kalau rezekinya ingin tambah baik, perbaiki apa? Sholatnya. Langsung rumus ini disebutkan di dalam Al-Quran, surat Toha ayat 132. Surat apa? Quran surat ke-20 ayat 132. Perhatikan apa kata Allah. Wa'mur ahlaka bis sholat, dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Wastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Perhatikan ya, keluargamu sholat, kamu perbaiki sholat ya, dan sholatnya harus sabar. Maksudnya apa? Jaga sholat, jaga sholat. Ingat, kalau sholatnya udah baik, sholatnya udah benar, apa kata Allah? La nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Masya Allah. Pertanyaannya, mengapa di ayat itu Allah menyandingkan antara sholat dengan rezeki? Jawabannya, karena banyak di antara kita yang melalaikan sholat karena sibuk mencari rezeki. Betul apa enggak? Betul atau tidak? Mengatasnamakan Ustaz kan lagi nyari rezeki, kata Ustaz kan wajib. Iya, tapi jangan menggadaikan kalimat engkau mencari rezeki, tapi di satu sisi engkau melupakan perintah Allah dalam sholat yang Allah sampaikan kepada kita. Maka hati-hati. Apa kata Allah? Kalau sholatnya udah sabar, kalau sholatnya udah benar, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzuquka, kami yang akan menjamin rezekimu. Wal akibatul taqwa, karena itu akibat ketakwaanmu kepadaku, kata Allah. Ini rumus. Bapak Ibu, pengen baik rezekinya, perbaiki sholatnya. Pengen mudah rezekinya, maka permudah sholatnya. Kapan Ustaz sholat yang terbaik itu? As-sholatu ala waktiha, sholatlah di awal waktu, itu kata Nabi.
Ada 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah. Satu kali bertanya sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bertanya, ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian baginda Nabi menjawab, yang pertama as-salatu ala waktiha, salat di awal waktu. Catat ya, bukan tepat waktu tapi awal waktu. Ustadz, apa bedanya awal dengan tepat? Beda. Kalau tepat waktu itu azan zuhur jam 12, kita sholat jam 2, masih tepat atau tidak? Masih tepat apa enggak? Masih tepat, masih boleh, masih boleh. Tapi kalau awal waktu azan zuhur jam 12, maka sebelum jam setengah 12 dia sudah siap-siap untuk menjemput sholat itu. Perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki hidupmu. Perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki rizkimu. 2, Ustadz, sedekah. Apa yang kedua? Sedekah. Mana qasat min malin sedekah, tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Ingat, ada prinsip hidup namanya terima kasih. Apa namanya? Terima kasih. Apa maksudnya? Catat ya. Seberapa banyak yang ingin kamu terima tergantung seberapa banyak yang kamu kasih. Catat. Status hari Rabu itu ya. Terima kasih. Seberapa banyak yang ingin kamu terima tergantung seberapa banyak yang kamu kasih. Ustadz mau tanya, Bapak Ibu pernah nggak dengar ada orang yang dermawan tiba-tiba miskin? Ada apa nggak? Asa nggak ada. Yang pelit miskin ada apa nggak? Ada. Ada. Yang dermawan miskin asa nggak ada. Tapi kalau yang Ustadz dia mah pelit, nah sekarang miskin, itu ada. Maka percayalah, setiap sodakoh yang kita berikan, maka di saat itu Allah akan lipat gandakan kebaikan untuk kita. Sodakoh menghapuskan dosa, sodakoh menghilangkan mencegah bala, sodakoh mengangkat kemuliaan, sodakoh memudahkan urusan, dan sodakoh melancarkan setiap permintaan kita. Ini teman-teman milenial, ada yang belum nikah nggak? Ada yang belum nikah? Yang mana orangnya? Antum kemana aja? Ini yang belum nikah nih. Ayo. Bentar lagi Ramadan. Emang nggak malu ditanya mulu kapan nikah pas Ramadan? Ayo, nggak enak sama yang lain. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Yang lain sudah pada ke penghulu. Kok kamu masih buka sahur sendirian? Nah. Ayo. Nih, yang lebih pusing urusan jodoh, ayo jemput dengan cara apa? Sedekah. Naikin lagi levelnya. Ustadz, S yang ketiga apa? Silaturahmi. Apa? Silaturahmi. Jangan diem-diem baik apa? Kata orang tua dulu, banyak teman, banyak rezeki, betul nggak? Banyak relasi, banyak rezeki, betul? Ternyata orang tua kita bilang bukan dari dia, tapi langsung dari Nabi SAW. Apa kata Nabi? Man ahabba an yubsata lahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang mau dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambungkan silaturahmi. Yang keempat, saum, puasa. Puasa menahan al-imsak, menahan dirimu untuk tidak melakukan sesuatu yang buruk, betul? Maka perbanyak puasa. Allah mudahkan rezeki bagi kita. Dan yang terakhir, ini levelnya nih. Ya, S-nya adalah selamat, santun dalam bersikap. Maksudnya apa Ustadz? Dia punya akhlak yang baik dalam kehidupan. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin.
Sesungguhnya rahmat kasih sayang Allah itu sangat dekat dengan orang yang senantiasa berbuat baik. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, jadilah orang baik. Khususnya, catat ya, khususnya kalau kita masih punya orang tua, muliakan orang tua kita. Karena keberkahan rizkimu itu ditentukan seberapa besar engkau memuliakan orang tuamu. Ridullah fi ridul walidain, wasuhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, murka bencinya Allah ada pada murka benci orang tua. Mohon maaf kalau ada di antara hadirin sekalian yang hari ini sedang punya persoalan, sedang sempit, sedang sulit, sedang punya masalah, dan teman-teman sedang bingung, Ustaz, apa ya masalah yang sesungguhnya? Coba evaluasi. Mungkin ada perbuatan kita yang pernah menyakiti hati orang tua kita. Mungkin ada kelakuan kita yang pernah menyinggung perasaan orang tua kita. Karena satu kali saja kita menyakiti hati orang tua kita, menyinggung perasaan orang tua kita, maka jangan kaget kalau ada kekecewaan yang datang dalam kehidupan kita, khususnya kepada ibu kita. Satu kali sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbuat baik?" Rasul menjawab, "Ummuka, kepada ibumu." Kemudian, "Summa ummuka," kepada ibumu. Kemudian, "Summa ummuka," kepada ibumu. Kemudian, "Summa abuka," kepada bapamu. Ibu disebutkan 3 kali, bapak disebutkan 1 kali. Kenapa Ustaz? Ya, karena ada pengorbanan ibu yang tidak dilakukan oleh seorang ayah. Apa diantaranya? Ustaz sering bilang, ada 5 air yang dikeluarkan oleh seorang ibu yang tidak akan bisa digantikan oleh anaknya. Ada berapa? Ada 5 air yang dikeluarkan oleh seorang ibu bagi anaknya yang tidak akan bisa digantikan oleh anaknya. Apa diantaranya Ustaz? 1, air ketuban saat ibu mengandung anaknya. 2, air darah saat ibu melahirkan anaknya. 3, air susu saat ibu menyusui anaknya. 4, air keringat saat ibu merawat membesarkan anaknya. 5, air mata saat ibu menangis mendoakan anaknya. Mohon maaf bos, mohon maaf bapak ibu. Boleh jadi hari ini kita sukses, hari ini kita hebat, bukan karena hebatnya kita, tapi karena hebatnya doa orang tua kita, karena hebatnya doa ibu kita. Maka jangan kaget kalau ada orang, kalau ada anak yang lupa berbakti sama orang tuanya, kalau ada anak yang lupa memuliakan orang tuanya, maka jangan kaget. Cek, itu urusan dunianya Allah porak-pogandakan. Habis. Kenapa? Dia lupa menjemput keramat terbaik dalam hidupnya. Siapa? Orang tua. Maka ini anak-anak saya, adik-adik saya nih, yang milenial khususnya, kalau antum rezekinya pengen lancar, pengen mudah, karirnya bagus, udah, sayangi orang tua kita, muliakan orang tua kita. Karena Ahilman sangat percaya, dengan izin Allah apa yang hari ini saya dapatkan itu hasil daripada kebaikan orang tua saya. Sedikit saya cerita ya, saya itu waktu kecil bisa dibilang nakal lah begitu. Tapi ibu saya suka bilang, nanti Iman bakal jadi ustadz ya, mama doain. Itu tetangga sering komplain ke ibu saya, "Bu, ini si Iman begini. Apa kata ibu saya? Maafin anak saya ya, insya Allah nanti anak saya jadi ustadz," katanya. Maka lulus SD, saya dimasukin ke pondok, ke pesantren. Saya nyantren lah di pesantren. Mungkin bapak ibu pernah dengar pondok pesantren Darul Arqam. Salah satu alumninya Ustadz Adi Hidayat. Saya adik kelas beliau, beda 4 tahun atau 5 tahun dengan beliau di pondok pesantren. Saya sekolah di sana, saya mondok di sana. Selama saya mondok itu saya mengalami banyak
proses kehidupan yang begitu panjang. Salah satunya, saya banyak berinteraksi dengan ibu saya. Jadi ibu saya itu punya penyakit stroke. Jadi kalau makan itu harus disuapin sama saya gitu. Jadi kalau saya lagi libur dari pesantren, kemudian saya pulang ke rumah, saya nyuapin ibu saya. Dan ketika nyuapin itu, kalau lagi sarapan pagi-pagi, ibu saya itu suka nonton ceramah ustadz-ustadz di TV gitu. Apa kata ibu saya? Iman, nanti mama bakal nonton Iman ceramah di TV ya, kayak ustadz itu. Terus saya bilang, gak mungkin mah, kita orang desa, orang kampung, saya asli orang Garut, kayaknya gak mungkin mah. Apa kata ibu saya? Jangan begitu nak, ulah gitu jang, kalau bahasa Sundanya gitu. Jangan begitu nak, aminkan saja. Amin, amin. Maka setelah itu saya kalau ibu saya bilang apa, amin aja, amin, amin. Ada iklan pakai bahasa Inggris. Kata ibu saya, nanti Iman bakal sekolah pakai bahasa Inggris kan? Mungkin ke luar negeri mungkin maksudnya. Amin. Ibu saya pernah dapat sejadah gambarnya Ka'bah dari orang yang pulang dari haji umroh. Saya perhatikan ibu saya kalau setelah sholat suka baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Saya tanya, Mama kenapa kalau setelah sholat suka baca talbiyah? Kata mama saya, Iman, Mama tuh ingin sekali berangkat ke Baitullah. Terus saya bilang, kenapa nggak berangkat? Dari mana uangnya? Dipegang pipi saya, diusapin. Kalau Mama nggak sempat berangkat ke Baitullah, Mama doain ya, Iman bisa bolak-balik ke Baitullah. Amin, amin. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan izin Allah, apa yang pernah ibu saya ucapkan dulu, saat ini kejadian semua. Ibu saya pernah bilang, nanti Iman, Mama akan lihat ceramah di TV katanya. Dengan izin Allah kejadian hari ini ya. Mungkin Bapak Ibu sering lihat di TVRI, salah satu guru yang kita temani, Syekh Fatur Rahman, yang setiap Sabtu bukan pertama malam minggu mengisi juga di sini kajian tasawuf. Mungkin kalau hari Senin Bapak Ibu bisa lihat kita di Trans TV subuh. Kalau saya tanya, itu bukan karena hebatnya saya, tapi karena hebatnya doa ibu saya. Bukan karena hebatnya saya, tapi hebatnya doa ibu saya. Ustadz senang, alhamdulillah. Tapi saya sedih. Apa sedihnya? Ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi, karena Allah lebih duluan panggil usia ibu saya sebelum saya bisa tampil di televisi. Saya dapat kesempatan berangkat ke Amerika, ke Jepang, ke Kanada dengan izin Allah. Tapi ibu saya tidak pernah tahu kalau anaknya pernah berangkat ke sana, pernah safari dakwah di sana, pernah belajar di sana. Karena ibu saya telah dipanggil usianya oleh Allah lebih duluan sebelum saya bisa berangkat ke sana. Saya bisa berangkat haji umroh dengan izin Allah kapanpun, karena kita pembimbing haji dan umroh. Tapi saya sedih, saya belum sempat bisa menggenggam tangan orang tua saya untuk bisa berangkat ke Baitullah. Tapi percayalah, kalau hari ini rizkimu ingin seperti raja, maka jadikanlah orang tuamu seperti raja. Jika ingin rizkimu mulia, maka muliakanlah orang tuamu. Karena saat engkau memuliakan orang tuamu, maka Allah akan muliakan kehidupanmu. Maka jadilah orang baik, jadilah orang baik, jadilah anak yang soleh, jadilah orang yang senantiasa menghadirkan kebaikan, kebaikan, kebaikan. Karena setiap kebaikan akan mengantarkan kebaikan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali balasannya adalah kebaikan. Maka Bapak Ibu sekalian, konsep yang kedua, rizki harus dijemput. Bagaimana cara menjemputnya? Ada dua, ikhtiar bumi, ikhtiar langit. Apa ikhtiar langitnya? Tingkatkan ketakwaan. Apa jenis ketakwaannya? Minimal 5 tadi. Sholat, sedekah, silaturahim, saum, dan jadilah pribadi yang soleh. Khususnya jika ada seorang anak, jadilah anak yang soleh di hadapan orang tua kita. Masih ada 2 poin lagi. Insya Allah kita akan bahas di episode yang akan datang.
Semoga masih ada kesempatan untuk bisa mengisi lagi di An-Nabawi. Boleh atau tidak? Masih terbuka? Masih boleh? Baik, mudah-mudahan bermanfaat ya. Pertama, jangan galau lagi, yakin rizki sudah dijamin. Dan yang kedua, rizki harus dijemput. Jemputlah dengan cara yang terbaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon izin tidak ada tanya jawab karena Ahilman mau langsung berangkat ke acara selanjutnya. Semoga Allah berikan kebaikan untuk kita semua. Terakhir, mari kita angkat kedua telapak tangan kita. Kita lembutkan hati, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkahi dan merahmati pertemuan kita saat ini. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la maridun illa syafaita, wa la aiban illa satarta, wa la dainan illa qadaita, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada yang hadir di antara kami pagi ini kecuali kami yang banyak dosa. Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kami yang banyak salah, Engkau ampuni kesalahan kami ya Allah. Kami yang sering berbuat maksiat, Engkau hapuskan maksiat kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, berikan kepada kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Perbaiki diri kami ya Allah sebelum kami kembali kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbana, ampuni setiap anggota tubuh kami jika pernah berbuat kesalahan di hadapan-Mu. Begitupun dengan sikap kami. Ampuni ya Allah jika ada di antara kami yang pernah durhaka kepada orang tuanya. Ampuni kami ya Allah jika di antara kami ada yang pernah menyakiti hati orang tuanya. Ampuni kami ya Allah jika di antara kami ada yang pernah menyinggung perasaan orang tuanya. Ya Allah, jangan golongkan kami menjadi anak yang durhaka ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa ayah ibu kami ya Allah. Jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Sehat afiatkan tubuhnya ya Allah. Bahagiakan hari-hari tuanya ya Allah. Dan mampukan kami memuliakan orang tua kami ya Allah. Namun jika orang tua kami sudah wafat, kami mohon ya Allah, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya, dan kumpulkan kami bersama orang tua kami nanti di surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami yang sedang gelisah hatinya, Engkau tenangkan ya Allah. Kami yang sedang punya masalah, Engkau angkat masalah kami ya Allah. Tunjukkan jalan keluar terbaik atas setiap masalah kami ya Allah. Kami yang sedang susah, Engkau mudahkan ya Allah. Kami yang sedang sempit, Engkau lapangkan ya Allah. Kami yang sedang sakit, Engkau sembuhkan ya Allah. Kami yang sedang punya hajat, Engkau kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Karuniakan kepada kami rezeki yang berkah. Karuniakan kepada kami ya Allah umur yang kami isi dalam ketaatan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an, halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal dan jauhkan kami daripada yang haram. Ya Allah, kayakan kami dengan karunia-Mu
daripada kami bergantung kepada selain-Mu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolong kami agar kami senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah kami kepadamu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.